Langkah berani Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat. Di tengah panasnya geopolitik dunia, pemerintah langsung tancap gas mengamankan energi nasional. Salah satunya, Indonesia dipastikan segera impor minyak mentah dari Rusia, dan ini bukan rencana lama, tapi akan segera jalan. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pertemuan penting dengan pemerintah Rusia di Moskow. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam kunjungan bilateral ke Kremlin, Moskow, pemerintah Indonesia berhasil mengamankan komitmen kerjasama energi dengan Rusia. Hasilnya, Indonesia akan mendapat pasokan crude oil langsung dari negeri beruang merah. Menurut Bahlil, kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengamankan pasokan energi nasional. Apalagi, kondisi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian. Konflik di berbagai kawasan membuat distribusi energi global menjadi tidak stabil. Karena itu, pemerintah tidak ingin bergantung pada satu negara saja. Diversifikasi menjadi kunci. Selain Rusia, Indonesia juga tetap menjalin kerjasama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Tujuannya jelas, memastikan pasokan energi tetap aman dalam segala situasi. Tak hanya minyak mentah, pemerintah juga mulai membidik pasokan LPG dari Rusia. Ini penting, karena kebutuhan LPG nasional terus melonjak. Pada periode 2026-2027, konsumsi LPG diperkirakan mencapai 10 juta ton per tahun. Masalahnya, produksi dalam negeri masih jauh dari cukup. Saat ini, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 1,6 juta ton LPG per tahun. Artinya, ada gap besar yang harus ditutup lewat impor. Lebih lanjut, kebutuhan LPG juga semakin meningkat karena sektor industri ikut menyerap tambahan sekitar 1,5 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat pemerintah harus bergerak cepat mencari sumber pasokan baru. Di sisi lain, pasar LPG global juga sedang tidak mudah. Persaingan makin ketat, apalagi setelah gangguan produksi di fasilitas milik Saudi Aramco akibat ketegangan di Timur Tengah. Insiden tersebut berdampak langsung pada pasokan energi global. Meski begitu, pemerintah memastikan kondisi dalam negeri masih aman. Stok LPG nasional saat ini berada di atas batas minimum. Kementerian ESDM bersama Pertamina terus melakukan konsolidasi untuk menjaga stabilitas pasokan. Untuk realisasi impor crude dari Rusia, Bahlil memberi sinyal bahwa pengiriman bisa dimulai dalam waktu dekat, bahkan dalam hitungan bulan. Sementara untuk LPG, prosesnya masih dalam tahap finalisasi. Namun, pemerintah belum membuka detail terkait volume impor minyak mentah tersebut. Yang pasti, fokus utama adalah memastikan kebutuhan energi rakyat tetap terpenuhi. Langkah ini sangat krusial. Energi adalah tulang punggung ekonomi. Jika pasokan terganggu, dampaknya bisa langsung terasa ke harga BBM, LPG, hingga biaya hidup masyarakat. Dengan strategi diversifikasi ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas energi sekaligus mengurangi resiko dari gejolak global. Artinya, langkah ini bukan sekedar impor, tapi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan nasional. Pertemuan dari dua Presiden Prabowo sama Presiden Putin, dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia, juga telah disepakati bahwa kita akan mendapat support, kita akan berikut di Rusia, dan ini kita lakukan juga di negara lain termasuk di Amerika. Kenapa? Dalam posisi geopolitik yang tidak menentu, kita tidak bisa menghargai negara. Jadi harus ada diversifikasi. Jadi insya Allah perut kita, insya Allah akan semakin membaik. Satu. Yang kedua, bahwa LPG kita dalam total konsumsi kita kan 8,6 juta. Bahkan di tahun 2026-2027 itu meningkat dengan penambahan industri daripada lote. Lote itu butuh itu kurang lebih 1,5 juta ton per tahun. Jadi overall itu kita butuh sekitar 10 juta ton LPG. Nah, kaitan dengan itu kita juga mencari pasar-pasar baru. Total produksi kita aja 1,6 juta. Jadi kita harus mencari pasar baru dan termasuk Rusia. Nah, insya Allah Rusia
sekarang kalau untuk LPG dalam taraf finalisasi. Ya, kita doakan bisa cepat selesai karena memang hampir semua dunia membutuhkan LPG. Begitu Saudi Aramco kena kemarin dari gejolak ketegangan sampai kemudian kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global. Tetapi sekalipun seperti itu, alhamdulillah kita dengan Pertamina, dengan KBD SDM dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif terbaik. Dan sekarang posisi LPG kita di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah. Pak, eksekusinya kapan Pak? Eksekusinya kapan? Oh, kalau untuk plot mungkin bulan-bulan ini Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? insya Allah. Volumenya berapa Pak? LPG masih dalam Finalisasi. finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat lebih baik. Volumenya Kalau BBM-nya berapa sih Pak di Rusia? Gimana? Kalau BBM itu kayak hanya LPG. Kita kan gini, postur BBM kita itu kan begini. Kita itu kan sekali lagi sampaikan bahwa solar CN48 yang sering dipakai di pasar-pasar yang sekarang mobil apa segala macam itu, CN48 itu kan kita sudah bisa produksi dalam negeri. Apalagi dengan B50 besok, B50 itu berarti kita akan surplus. Mulai bulan Juli itu penerapan B50 pasti surplus ya. Sekarang kita impor itu apa? Bensin. Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 40 juta, 39 sampai 40 juta kiloliter. Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6, 5,7. Jadi hampir 20 kiloliter. Berarti impor kita tinggal 50%. Nah, jadi 50% kita impor dari mana? Dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak ada kita impor BBM jadi dari Middle East ataupun negara Afrika ataupun Amerika ataupun negara lain, kan? Itu harus clear dulu ya. Jangan saya ditanya terus seperti itu gitu. Kalau soal